Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita kembali lagi dalam pembahasan ad-dakhil dan al-asil, atau bisa kita sebut dengan validitas dan penyelewengan dalam tafsir. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang al-asil, maka hari ini kita akan membahas kebalikan atau lawan kata dari al-asil, yaitu ad-dakhil. Jika dalam penafsiran ada penafsiran yang valid, ada penafsiran yang orisinal, maka kebalikannya adalah ada beberapa penafsiran yang tidak orisinal, alias terdapat di dalamnya penyelewengan-penyelewengan. Baik, kita masuk saja. Apa itu ad-dakhil? Nah, ad-dakhil adalah secara bahasa, memang tidak saya tulis dalam slide ini untuk menyederhanakan slide, tetapi penting saya jelaskan bahwa ad-dakhil secara bahasa berasal dari kata ad-dakhl yang bermakna, kalau kita lihat di dalam kamus-kamus, maknanya adalah rusak, cacat, atau aib. Artinya ketika kita mengatakan rajulun dakhilun, berarti dia adalah seorang laki-laki yang cacat atau memiliki aib. Nah, jadi ketika kita menyebutkan kata ad-dakhil, ibarat penyakit, keberadaannya membuat seorang itu sakit dan membuat orang lain atau orang tersebut menjadi lemah. Oleh karena itu, ketika kita kata ad-dakhil kaitkan dengan ilmu Al-Quran, sebenarnya tidak terlalu jauh melenceng dari makna asal dari ad-dakhil tersebut, yaitu secara istilah atau dalam ilmu Al-Quran, kita bisa mendefinisikan ad-dakhil tersebut sebagai suatu penafsiran yang menyimpang dari sumber Al-Quran, riwayat dari Nabi, sahabat dan tabi'in, dan tidak memiliki landasan argumentasi yang jelas atau valid sesuai dengan ketentuan ulama. Kalau pembahasan sebelumnya kita menjelaskan tentang al-asil, maksud saya, yaitu penafsiran yang berdasar atau menjadikan Al-Quran sebagai sumber, riwayat sebagai sumber penafsiran tersebut, dan memiliki argumentasi yang jelas. Nah, kebalikan dari al-asil adalah bahwa penafsiran tersebut tidak memiliki landasan atau telah menyimpang dari sumber Al-Quran itu sendiri, riwayat Nabi, sahabat dan tabi'in, dan sekaligus dia tidak memiliki argumentasi yang jelas atau valid sesuai dengan ketentuan para ulama. Gitu ya teman-teman. Jadi ini penjelasan tentang definisi ad-dakhil. Nah, kita sekarang masuk pada apa yang disebut dengan melenceng dari riwayat dari Nabi misalnya ya. Nah, yang melenceng dari riwayat Nabi misalnya seseorang menafsirkan Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang dhaif, ya, riwayat-riwayat yang dhaif dari sahabat dan tabi'in. Demikian juga dia menafsirkan Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang lemah, yang sebenarnya keberadaannya tidak dapat kita buktikan apakah ia bersumber dari Nabi atau tidak, atau ya riwayat tersebut dibawa oleh orang-orang atau oleh para perawi yang keadilannya lemah, ya, atau dia seorang perawi yang sering lupa, sehingga inilah kemudian yang
menurunkan derajat hadis tersebut yang seharusnya sahih, tetapi karena diriwayatkan oleh orang-orang yang memiliki kedobitan yang kurang, tidak adil, kemudian juga tidak sikoh, sehingga status riwayat tersebut menjadi dhaif, ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pembagian, ya. Sama dengan pembagian al-asil. Kalau al-asil meliputi al-asil fit tafsir bil ma'thur, al-asil fit tafsir bil ra'i, maka demikian juga dengan ad-dakhil, yaitu ad-dakhil dibagi menjadi dua, ad-dakhil bil ma'thur, ad-dakhil ya fit tafsir bil ra'i. Ad-dakhil fit tafsir bil ma'thur itu adalah penyelewengan-penyelewengan, kesalahan-kesalahan para penafsir ketika ia menggunakan riwayat-riwayat yang tadi saya jelaskan, yang dhaif, apalagi maudhu. Ini ya, kalau dhaif ada kemungkinan bahwa ia adalah hadis dan berasal dari Rasul, tetapi karena kehati-hatian ulama, hadis tersebut harus diriwayatkan oleh para perawi yang adil, dhobit, kemudian yang sikoh juga. Tetapi karena perawi tidak memiliki syarat-syarat yang tadi itu, maka dia turun menjadi dhaif. Nah, kalau maudhu itu, teman-teman, itu sebenarnya bukan hadis, tetapi makalah atau pendapat atau statement dari beberapa orang yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, ya, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa, Pak, kok masih disebut sebagai hadis maudhu? Ya, karena dinisbatkan kepada Nabi Muhammad itulah disebut sebagai hadis, tapi sebenarnya bukan hadis, ya, untuk memudahkan pemahaman saja, bahwa hadis maudhu itu adalah hadis yang bukan dari Rasulullah, baik bukan dari perkataan Rasulullah, bukan dari tindakan Rasulullah, bukan dari sifat Rasulullah, juga bukan dari ketetapan dari Rasulullah. Itu murni kebohongan yang dibentuk oleh seseorang yang kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah. Nah, penafsir ya menggunakan sumber riwayat dari Rasulullah yang tidak jelas keberadaannya, kesahihannya, atau dhaif, apalagi tidak jelas sumbernya, yaitu maudhu, itu penafsirannya kemudian nanti kita klasifikasikan sebagai penafsiran ad-dakhil, itu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu ad-dakhil fit tafsir bil ra'yi. Artinya penyelewengan di dalam penyelewengan di dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan akal rasional. Ini penyelewengan ini boleh jadi dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya seorang mufassir terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama, kemudian kriteria-kriteria, syarat etis ataupun syarat kualifikasi. Syarat etis itu yang sebagaimana kita diskusikan pertemuan sebelumnya, yaitu syarat etis itu ya sihatul i'tiqad, sihatul niyah, kemudian mengamalkan amalan-amalan yang dia ketahui dari agama Islam, kemudian dan seterusnya ya. Kemudian syarat kualifikasi, dia harus memiliki kualifikasi bidang ilmu bahasa Arab, nahwu, kemudian sorof, kaidah-kaidah tafsir, ulumul Quran, dan seterusnya, yang sebagaimana kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, itu tidak memiliki kualifikasi tersebut dan syarat etis yang tadi dijelaskan, sehingga penafsiran seseorang itu menjadi atau turun derajatnya menjadi penafsiran ad-dakhil atau menyeleweng, begitu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Nah, itu pembagian ya. Oke,
saya lupa untuk menjelaskan apa namanya, satu persatu ya tentang ini, tentang tafsir bil maksur dan tafsir ad-dakhil fi tafsir bil ra'yi. Nah, oke. Kemudian di dalam ad-dakhil fi tafsir bil maksur ini juga ada, saya kelewat tadi, juga ada seorang penafsir yang dia suka meriwayatkan riwayat-riwayat yang sebenarnya bukan berasal dari tradisi keislaman. Ya, bukan hadis, bukan juga riwayat sahabat, juga bukan riwayat tabi'in, tetapi justru dia meriwayatkan dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, ya, yang mengabarkan tentang sesuatu, kemudian dia oleh penafsir tersebut dia digunakan sebagai sumber penafsiran, gitu ya. Baik Yahudinya itu masuk Islam ataupun tidak, gitu. Nah, itu kita sebut sebagai Israiliyat. Jadi kisah-kisah yang bersumber dari tradisi Ahlul Kitab, tradisi Nasrani, yang kemudian masuk ke dalam agama Islam, kemudian oleh orang-orang Islam, oleh sebagian penafsir dijadikan sebagai sumber di dalam penafsiran. Nah, biasanya kisah-kisah Israiliyat ini banyak kita temukan di kisah-kisah atau di ayat-ayat kisah Qasasul Quran. Kita banyak temukan di situ. Nah, terkait dengan Israiliyat, nanti kita akan jelaskan lebih detail di pembahasan berikutnya, yaitu Al-Israiliyat. Baik, kemudian terakhir tentang ad-dakhil fi tafsir bil ma'thur ini, yaitu penggunaan sumber riwayat palsu yang disandarkan pada tabi'in dan sahabat, atau sumber dari sahabat dan tabi'in tersebut bertentangan dengan Al-Quran, hadis Nabi, atau bertentangan dengan akal rasional. Jadi teman-teman, berikutnya, walaupun itu disebut sebagai riwayat sahabat dan boleh dijadikan sebagai sumber penafsiran, begitu juga sumber dari tabi'in yang boleh dijadikan sebagai sumber penafsiran, tetapi terlebih dahulu kita pastikan bahwa sumber dari riwayat sahabat itu tidak bertentangan dengan sumber yang di atasnya, yaitu tidak bertentangan dengan hadis Nabi, juga tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, kalau sudah tidak bertentangan dengan keduanya, kita bisa menggunakan sumber riwayat dari sahabat atau dari tabi'in. Nah, tentunya pertentangan itu setelah kita lakukan dengan teori al-jam'u wa taufiq, kemudian ya at-tarjih dan an-nasakh. 4 teori itu yang biasa kita gunakan ketika melihat beberapa nas bertentangan antara satu nas dengan nas yang lain. Kita tentukan dengan 4 teori itu, yaitu al-jam'u, at-taufiq, at-tarjih, dan an-nasakh. Baik, berikutnya adalah ad-dakhil fi tafsir bil ra'yi. Ad-tafsir fi tafsir bil ra'yi, sebagaimana yang dijelaskan tadi, ketika penafsiran itu menyeleweng, maka bisa kita pastikan penafsiran itu satu, penafsiran dengan tujuan yang tidak baik, dengan tujuan yang tidak benar. Jadi sudah ada muncul dalam pikirannya untuk menafsirkan Al-Quran dengan tujuan yang jelek, buruk. Kemudian yang kedua adalah menentukan pemahaman sebelum membaca teks Al-Quran. Nah, misalnya nih, kita akan menafsirkan pokoknya bagaimana kerudung itu menjadi tidak wajib dalam Al-Quran. Jadi kita mencari dalil-dalil, memaksakan pemahaman kita supaya kerudung itu tidak wajib. Contoh aja ini ya, contoh aja. Nah, misalnya bunga bank itu boleh misalnya ya. Kita sudah menentukan bunga bank itu boleh. Kita lalu cari di Al-Quran yang ingin kita paksakan supaya Al-Quran itu mendukung pendapat kita. Itu tidak boleh ya teman-teman.
Itu masuk dalam kategori ad-dakhil. Jadi menentukan pemahaman sebelum membaca teks. Akibatnya ia memaksa pendapatnya sendiri harus sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, itu. Penyimpangan pada model ini biasanya terjadi pada penggunaan lafaz Al-Qur'an secara zahir saja, tanpa melalui penelusuran motif dan konteks ayat, yaitu asbabun nuzul. Nah, ketika kita membaca teks ayat, ya, secara zahir, lalu kita mengaitkan dengan asumsi kita, padahal kita belum tahu ayat ini kan turun dalam kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, turun dalam memiliki sejarah latar belakang tertentu. Dan kita belum melihat itu, lalu kita langsung mengeneralisir atau memasukkan teks itu dalam pengetahuan yang kita ketahui. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Bisa jadi nanti penafsirannya menjadi ad-dakhil. Yang ketiga, ya, menafsirkan makna batin. Nah, ini beberapa penulis ad-dakhil mengatakan demikian. Jadi penafsiran tafsir bir-ra'yi, ketika dia menafsirkan Al-Quran secara batin, kita ketahui ya bersama bahwa ada memang beberapa ulama yang mengatakan Al-Quran itu memiliki dua makna, yaitu makna zahir dan makna batin. Nah, ada beberapa kecenderungan ulama yang menggunakan makna batin sebagai makna utama dalam Al-Quran, ya. Contoh, Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nurihi kamiskatin, dan seterusnya itu ditafsirkan secara batin, ya, batin yang tidak dibuktikan dengan pendukung atau ya bukti-bukti yang jelas dalam riwayat Nabi atau dalam riwayat sahabat. Begitu ya teman-teman. Kemudian menafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan kaidah-kaidah baku dalam bahasa agama, itu pasti ya. Kemudian yang terakhir yang ada di dalam beberapa kitab ad-dakhil itu berasumsi bahwa segala bentuk penemuan ilmiah modern telah ada dalam teks Al-Quran dan menafsirkannya agar sesuai dengan penemuan tersebut. Contoh misalnya, kita menemukan tentang corona. Nah, ini sekarang lagi viral corona. Corona itu sudah ada dalam Al-Quran, yaitu tentara-tentara Allah. Itu corona itu sudah ada teorinya tentang ini dalam Al-Quran, ini ayatnya. Nah, bagaimana nanti kalau corona itu ternyata terbukti salah dalam penelitian misalnya ya, maka apakah akan mengakibatkan salah juga dalam pemahaman Al-Quran? Nah, itu yang bermasalah. Contoh misalnya, bumi itu bulat. Ini ada beberapa penelitian mengatakan demikian. Bumi itu bulat, oh, itu sama. Di dalam Al-Quran juga ada itu. Ternyata ada penelitian berikutnya. Bumi itu datar ternyata. Loh, gimana ini Al-Qur'annya yang salah atau buminya hasil penelitiannya? Nah, itulah maksudnya tadi, bahwa berasumsi segala bentuk penemuan ilmiah modern telah ada dalam Al-Quran dan menafsirkannya agar sesuai dengan penemuan tersebut itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, penafsiran yang secara kebetulan sesuai dengan penemuan ilmiah memang pada hakikatnya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Jadi kesesuaian penafsiran dengan penemuan-penemuan ilmiah itu memang sebenarnya tidak menyimpang. Justru menjadi salah satu kelebihan kemujizatan bagi Al-Quran. Nah, tetapi salahnya di sini nih. Tetapi menjustifikasi bahwa segala penemuan ilmiah pasti sesuai dengan Al-Quran merupakan wacana yang berbahaya. Seperti tadi itu yang dijelaskan ya. Kalau ternyata teori modernnya atau penemuan ilmiah modernnya salah, apakah kemudian Al-Qur'annya juga salah? Itu yang berbahaya sebenarnya di situ ya teman-teman. Ketika terjadi kesalahan dalam penemuan ilmiah, maka otomatis juga akan menyebabkan kesalahan terhadap kandungan Al-Qur'an. Gitu ya teman-teman. Itulah tadi ya pembagian ad-dakhil dan rincian-rincian ad-dakhil fit tafsir bil maqtur dan ad-dakhil fit tafsir bil wahyi. Nah, kita masuk pada sekarang penyebab ya. Oh, sejarah, sorry, maaf. Sejarah. Nah,
Kenapa muncul ad-dakhil? Kenapa muncul penyelewengan? Nah, sejarah penyelewengan itu meliputi sejarah eksternal dan internal. Sejarah eksternal itu berarti dimotori atau diprakarsai oleh orang di luar Islam, dan sejarah internal itu adalah motifnya dari orang Islam sendiri, ya, peristiwanya dari orang Islam sendiri. Baik, kita jelaskan ya yang eksternal itu. Nah, faktor eksternal ini disebabkan oleh individu atau kelompok orang di luar Islam yang secara terang-terangan atau tersembunyi mengkaji Al-Quran dengan tujuan pelemahan fondasi ajaran Islam. Nah, golongan ini bisa saja terjadi pada masa Nabi Muhammad maupun pada masa setelahnya. Nah, pada masa Nabi, kejadian penyelewengan pemahaman terhadap Al-Quran banyak ditemukan sih dalam beberapa riwayatnya. Salah satu yang mereka kritik adalah bahwa Al-Quran mengandung penjelasan yang kontradiktif dengan ayat yang lain, dan seterusnya. Dengan demikian, keinginan mereka untuk menunjukkan Al-Quran bukan berasal dari Allah tercapai. Jadi itu ya. Nah, di dalam sejarah Nabi, kita pernah menemukan nama yang sangat masyhur, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, kemudian beberapa orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir, Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad, dan seterusnya. Itu ingin menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya ada dalam Al-Quran itu karya biasa, bukan dari Allah. Itu melemahkan sebenarnya ya, melemahkan fondasi ajaran Islam. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, kondisi ini terus berlangsung ya. Kajian Al-Quran yang dilakukan oleh non-muslim itu bukti ya, terus berlangsung, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu merongrong, melemahkan fondasi ajaran Islam. Nah, salah satu contoh misalnya ya, yang dari eksternal ini adalah salah satu senior di antara mereka, yaitu Abraham Geiger, seorang rabi berkebangsaan Jerman. Geiger berpendapat bahwa sumber hukum, fikih, ya, syariah, kisah-kisah, dan beberapa kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran itu dipengaruhi oleh tradisi Yahudi. Itu Abraham Geiger ya mengatakan demikian. Anda bisa menjelaskan atau Anda bisa melihat, membaca detail tuduhan-tuduhan Abraham Geiger terhadap Al-Quran itu di dalam bukunya ya, yang berjudul Judaism and Islam, terjemahan itu ya, terjemahan dari bahasa Jerman, terutama pada bab 2 tentang Did Muhammad borrow from Judaism. Apakah Nabi Muhammad meminjam istilah-istilah itu, ajaran-ajaran Islam dari Yahudi. Nah, itu ya, itu tuduhan-tuduhan yang sebenarnya mendapat kritik, tidak banyak banyak juga mendapat kritikan dari orientalis atau dari Islamisis yang hidup setelahnya. Namun teman-teman, tidak boleh kemudian kita mengeneralisir apa yang dilakukan oleh Abraham Geiger juga sama dilakukan oleh orientalis yang lain. Tidak benar. Contoh misalnya ya, ada beberapa orientalis yang memiliki pandangan objektif tentang agama Islam, bahkan pandangannya itu justru memberikan kontribusi terhadap agama Islam. Misalnya Toshihiko Itsutsu ya, seorang sarjana asal Jepang. Nah, Toshihiko Itsutsu ini mengembangkan teori semantik, dan ini tentu memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kajian-kajian keislaman. Juga ada seorang Jerman, seorang perempuan ya, namanya Angelika Neurith. Angelika Neurith ini adalah
sarjana ya ilmu keislaman yang pandangan-pandangannya itu objektif terhadap Islam dan justru memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian itu ya teman-teman ya. Jadi kita kalau melihat petanya bahwa orientalis yang klasik yang era 70 atau era 80-an itu memang memiliki kecenderungan yang sinis melihat Islam, terutama melihat Al-Quran. Tetapi setelah era 80-an, terutama pada 2000-an ini, itu bergeser kajian-kajian mereka dari berpandangan sinis menuju pada pandangan-pandangan yang objektif, justru memberikan kontribusi ya dalam kajian-kajian Islam. Nah, sekarang masuk pada faktor internal ya. Faktor internal disebabkan ya, kesalahan pemahaman terhadap Al-Quran ya, tanpa bermaksud untuk merusak ajaran Islam itu sendiri. Nah, makanya kalau yang eksternal itu dia menafsirkan Al-Quran dengan tujuan yang tidak baik, tapi yang internal ini menafsirkan Al-Quran dengan tujuan yang baik, tetapi dia keliru. Paham ya? Dia keliru. Nah, misalnya nih, contoh ya, pada masa Nabi ada salah satu sahabat yang menafsirkan Al-Quran dan menentukan kata itu dalam Al-Quran itu al-khaytil abyad dan al-khaytil aswad, benang putih dan benang yang hitam. Nah, dia menafsirkan kata al-khaytil abyad dan al-khaytil aswad itu dianggap sebagai makna hakiki, makna yang sebenarnya, yaitu benang yang benang yang putih dan benang yang hitam. Oleh karena itu dia ngambil benang lalu diikat di antara dua kakinya dan dilihat. Nah, kabar itu kemudian didengar oleh Rasulullah, dan Rasulullah saat itu juga menjelaskan kepada menjelaskan kepada sahabat bahwa yang dimaksud benang itu adalah minal khaytil aswad ya, itu adalah mana ini khaytil abyad itu adalah terbitnya fajar ya, khaytil aswad adalah tenggelamnya fajar atau ya malam gitu ya. Kemudian Allah saat itu juga menurunkan Al-Quran, menurunkan ayat minal fajri. Itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya banyak ya sejarah yang meliputi internal itu, kesalahan-kesalahan yang munculnya sebenarnya dari orang Islam sendiri. Tetapi sekali lagi tidak memiliki maksud yang negatif ya, menginginkan menafsirkan Al-Quran, tetapi justru dia terjebak dalam kesalahan-kesalahan. Jadi begitu yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ad-dakhil dalam Israiliyat, maksud saya Israiliyat dalam penafsiran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.